Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu, Nabi Ibrahim hidup di masa kekuasaan Raja Namrud, Raja Babil atau Namrud ibnu Kan'an, ibnu Kausi, ibnu Sam, ibnu Nuh merupakan raja yang angkuh dan sombong. Wilayah kekuasaannya membentang dari belahan timur dan barat dunia. Namrud juga dikenal sangat kejam karena tak segan membunuh tiap bayi laki-laki yang baru lahir karena khawatir akan menghancurkan atau menyerangnya. Nama Namrud memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan dalam tafsir Al-Quran, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Mufassir menyebutkan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya dalam surat Al-Baqarah 258 adalah Raja Babil, yaitu Namrud ibnu Kan'an, ibnu Kausi, ibnu Sam, ibnu Nuh. Dan menurut pendapat yang lain dikatakan Namrud ibnu Falik, ibnu Amir, ibnu Shalih, ibnu Arfahsyad, dan ibnu Sam, ibnu Nuh. Raja tersebut ingkar terhadap keberadaan Tuhan selain dirinya sendiri karena kecokakannya dan lamanya masa memegang kerajaan. Dia berbuat kekufuran yang berat serta ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut suatu pendapat, Raja Namrud memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun. Suatu hari, Raja Namrud memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan besar sebagai tempat menyembah patung berhala. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikan sebagai sesembahan, maka Ibrahim bertekad menghancurkan berhala tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan rencana untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksi saat Raja Namrud bepergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud kecuali berhala yang paling besar yang dianggap sebagai sesembahan paling hebat bagi kaumnya dengan mengalungkan sebuah palu di leher berhala itu. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya dijelaskan, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 57-58. Mendapati batu-batu yang remuk beserta puing reruntuhan di tempat berhala mereka, Raja Namrud pun naik pitam dan para penyembah berhala lainnya merasa marah. Kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Nabi Ibrahim yang dikenal berani menentang penyembahan berhala dan dianggap sebagai perusak berhala-berhala itu pun dipanggil untuk diadili. Saat ditanya siapa yang merusak berhala yang mereka sembah, Nabi Ibrahim justru menjawab bahwa patung terbesarlah yang melakukannya. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sesembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal itu. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dia dapat berbicara." Mereka pun mulai tersadar, lalu dengan kepala tertunduk, mereka berkata, "Sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak bisa berbicara." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal ini membuat Raja Namrud menjadi semakin murka. Atas kejadian tersebut, Raja Namrud memerintahkan untuk menghukum mati dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Para penyembah berhala itu beramai-ramai mengumpulkan kayu bakar untuk membuat perapian yang sangat besar. Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina." Surat As-Saffat ayat 97-98.
Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 24. Kemudian Namrud, orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti bahwa siapa raja dan Tuhan di muka bumi ini, serta siapa yang hanya manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita. Maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah Tuhan yang akan menyelamatkan kalian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dilempar ke kobaran api yang sangat besar, sesosok malaikat hadir menawarkan untuk membebaskan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya tersebut. Namun Ibrahim berkata, cukuplah yang maha melindungi, yang memberi keselamatan kepada diriku. Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Tatkala Ibrahim dilempar ke perapian yang membara, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan melalui mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 68-70. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Maka api dari Allah itu berubah menjadi dingin untuk melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah kobaran api yang sangat besar. Berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikannya, sebab tubuhnya tetap utuh tanpa terbakar sedikit pun. Dan itu adalah salah satu mukjizat atau tanda-tanda kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, sebagian orang takjub dan menjadi pengikutnya. Namun masih banyak orang yang berpegang teguh kepada keyakinan lamanya. Sementara itu Raja Namrud dan pengikutnya merasa dipermalukan, sebab sebenarnya mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara. Namun iri dengki dan keangkuhan menyebabkan hati mereka tertutup. Mereka takut akan ada lebih banyak orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Setelah kejadian itu, Raja Namrud memberikan tantangan lagi kepada Nabi Ibrahim. As-Sadi menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim belum pernah bersua dengan Namrud kecuali hanya pada hari tersebut. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari tengah-tengah perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan Tuhanmu di hadapan kami, maka kami tak akan percaya kepadamu. Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki, sebab Dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit maupun di bumi. Seketika itu Namrud memanggil dua orang budak lalu membunuh salah satunya. Namrud semakin menyombongkan diri. Dia berkata, aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang yang itu, sebab akulah raja dan aku pun Tuhan yang sanggup menghidupkan maupun mematikan. Maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu tak akan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu pada diriku. Kemudian Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu terhadap matahari, maka terbitkanlah matahari itu dari arah barat. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang yang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan diiringi banyak pengikut, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat kelahirannya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari itu, Raja Namrud pun gelisah
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat kepada raja yang angkara murka itu untuk menyerunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi si Namrud menolak. Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga, malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat pun berkata, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari." Maka Namrud mengumpulkan seluruh bala tentara dan pasukannya di saat matahari terbit. Lalu Allah mengazabnya dan mengirimkan jutaan nyamuk kepada pasukan Raja Namrud. Karena saking banyaknya nyamuk tersebut hingga langit menjadi gelap dan tidak dapat melihat sinar matahari. Lalu Allah menguasakan nyamuk-nyamuk itu atas mereka. Nyamuk-nyamuk itu memakan daging dan menyedot darah mereka serta meninggalkan mereka menjadi tulang berulang. Melihat hal itu, Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus, tetapi satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Lalu ia bercokol di bagian dalam hidung Raja Namrud selama 400 tahun sebagai azab untuknya. Menurut riwayat bahwa Raja Namrud memukuli kepalanya dengan palu selama masa itu hingga Allah membinasakan dengan palu tersebut. Dan Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.